Iya, shalom saudara, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Ya, karena Tuhan beserta kita. Baik, mari kita akan sama-sama menyatukan hati kita. Saya mau mengucapkan selamat malam yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kenapa? Dalam hadirat Tuhan ada damai, sejahtera, dan sukacita. Kita percaya hanya Tuhan sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita, bahkan sumber damai sejahtera. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami perlu Tuhan lebih dan lebih lagi di hidup kami. Setiap jam Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Hari ini setiap kami yang datang, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu kebutuhan kami. Lebih dari diri kami sendiri, Tuhan adalah yang maha mengetahui. Kami membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, karena itu kami bawa pujian penyembahan kami. Sucikan, kuduskan hati dan hidup kami. Kalau ada amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, bahkan apapun dosa malam ini yang masih ada dalam hidup kami, kenajisan, percabulan, kami mau buang di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang menguduskan hidup kami dan melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami butuhkan Engkau setiap jam di hidup kami ya Bapa. Mari katakan saudara. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kami mau terus menyatakan kami perlu Tuhan di hidup kami. Bahkan setiap jam, setiap menit, setiap detik Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami bawa hati dan hidup kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati setiap jam, oh, setiap jam Tuhan, ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkah. Lebih lagi katakan setiap jam, oh, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam kami butuh Kau dalam hidup kami Tuhan. Mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami membutuhkan Engkau lebih dari nafas hidup, lebih dari segalanya.
Kami membutuhkan Tuhan, sebab Kau yang sanggup, sebab Kau yang sanggup memegang hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau. Karena itu Tuhan, kami mau terus memuji menyembah Engkau dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyatakan kasih-Mu bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Biar hari-hari ini Tuhan kami mau terus mendekat kepada Tuhan, mencari Engkau, memandang wajah-Mu. Ya Bapa, ya Tuhan, ya Yesus. Amin. Tuhan, kami mau terus mencari Engkau. Kami rasakan kasih-Mu di hidup kami Bapa. Mari katakan bersama pada Tuhan. Aku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di lebih lagi, oh, ku rasakan kasih-Mu dan
Terima kasih, ku rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu ya Bapa. Amin, amin. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, untuk terus diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Oh, kami mengangkat tangan kami kepada-Mu Tuhan. Oh, dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Yang lebih lagi saudara, kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Sekali lagi saudara, kita mau berkata, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, biar kami cinta akan hadirat-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami Bapa tinggal dekat dengan Engkau, diam dalam hadirat-Mu. Kami tahu tempat teraman adalah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami, bukan karena perbuatan kami, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Engkau yang memilih kami Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih kami dari semula, bahkan sejak dunia ini dijadikan. Engkau telah mengenal setiap kami. Kami bersyukur Engkau hadir di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat
bersyukur Tuhan. Tidak ada hal yang patut kami syukuri yang terbesar, yaitu kami boleh mengenal Engkau, yaitu Engkau hadir dalam hidup kami. Engkaulah yang memberi arti di hidup kami. Engkau yang telah mengubahkan kami. Engkau yang membuat kami menemukan arti hidup ini Tuhan. Bukan kekayaan, bukan harta, tetapi ketika kami menemukan Tuhan dalam hidup kami, ketika kami menemukan rencana Tuhan atas hidup kami, itulah yang terbaik, itulah yang terindah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Bahkan kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau menyatukan kami dalam acara Mezbah Doa. Engkau melihat setiap hati yang rindu, yang haus akan Engkau. Dan mereka yang haus dan lapar akan Tuhan, mereka akan dipuaskan. Puaskan setiap hasrat hidup kami hari-hari ini, supaya kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus yang akan menerangkan setiap firman-Mu bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari firman Tuhan. Saya percaya saudara bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Dan karena itu tugas kita adalah cari Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi jangan berkata, untuk apa cari-cari Tuhan? Iya saudara ya, makanya banyak imannya tidak bertumbuh karena gak mau cari Tuhan. Alkitab berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah padanya selama ia dekat. Artinya apa? Ada saatnya Tuhan sudah tidak lagi berkenan ditemui saudara ya. Kalau dia sudah murka, maka kita kehilangan kesempatan. Selama kita masih hidup, tugas kita adalah mencari Tuhan, mengenal Dia. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita hari ini dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18 saudara ya. Yesaya 30 ayat 18. Ya, saya pengen dulu membacakan kesaksian saudara ya. Ada kesaksian yang luar biasa kemarin ya, saya dikirimi. Ya. Ini saudara ya kesaksiannya. Selamat pagi Bu. Saya mau memberikan kesaksian. Semenjak ikut Mezbah Doa, rumah tangga saya dipulihkan Tuhan. Sebelum ikut Mezbah Doa, aku dan suami tiada hari tanpa bertengkar, berkelahi, pukul-pukulan, sumpah serapah, kata-kata kotor. Bahkan pernah satu ketika aku mau membunuh suamiku karena keinginan di dalam hati selalu menyuruh habisi nyawanya. Padahal usia pernikahan kami baru 2 tahun. Aduh, ngeri sekali ya saudara. Tetapi banyak sih yang kayak begini ya. Kehidupan kekristenan, pernikahan orang Kristen yang ya sudah bernikah di gereja, tapi kehidupannya, bayangkan ini saudara ya. Dia bilang sebelum ikut Mezbah Doa, ya kehidupan pernikahannya penuh dengan pertengkaran, berkelahi, pukul-pukulan, ya sumpah serapah, kata-kata kotor. Ya bahkan pernah satu ketika aku pengen membunuh suamiku ya. Jadi banyak yang begini, tapi tidak usah angkat tangan saudara. Bertobat saja kalau saudara salah satunya. Tuhan mau memulihkan kita. Sampai suatu saat aku hamil ya, dan akhirnya aku kena preeklamsi ya. Sampai kena serangan, dan pas hamil 7 bulan aku sekarat di rumah sakit karena stres. Aku tidak ada damai sukacita dengan suamiku. Dan bahkan saat saya melihat suamiku, ada benci banget ketika melihat mukanya. Ya, bayangkan saudara, ini baru 2 tahun loh. Baru 2 tahun menikah udah lihat suaminya kayak musuh bebuyutan. Saya berdoa supaya kita semua dipulihkan, makin hari makin saling mencintai suami istri. Ya, tetapi setelah Tuhan Yesus memulihkan hubungan kami, ya sejak dia terus saudara, ketika itu dia menemukan Mezbah Doa, lalu dia mengikuti rutin Mezbah Doa, lalu Tuhan memulihkan hubungan kami.
Saat ini Bu, saya mau bersaksi, kami jarang sekali bertengkar. Bahkan suamiku berubah lebih penyayang, rajin, dan rasa cintaku padanya Bu semakin dalam. Seperti orang yang baru pacaran saja, rasanya setiap hari. Di hatiku pun tiba-tiba rasa benci itu hilang Bu. Saat ini aku hanya selalu mau bersyukur pada Tuhan Yesus yang sudah memulihkan hidupku, keluargaku, dan rumah tanggaku. Haleluya. Puji Tuhan saudara ya. Apa yang bisa menyenangkan hati kita dan bahkan apa yang menyenangkan hati saya dan juga saya percaya hati Tuhan adalah ketika ada rumah tangga demi rumah tangga yang dipulihkan. Makanya saya selalu berkata, berkat itu bukan hanya bicara tentang uang, 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 dan uang. Untuk apa kita kaya raya kalau hubungannya seperti di neraka? Ya, bayangkan tiap hari bertengkar, pukul-pukulan, ya, tapi tidak ada damai sejahtera. Tapi sejak ya mengikuti mesbah doa, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ya, biarlah segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Baik, kita kembali ke Yesaya 30 ayat yang ke-18. Judul perikopnya adalah janji keselamatan bagi Sion. Ya, ayat yang ke-18 berkata begini saudara ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, kalau kita baca di sini, wow banget nggak ayat ini? Ayat ini berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi saudara, kalau saudara rindu untuk mengalami pemulihan dalam rumah tangga, sebenarnya Tuhan tuh terlebih rindu loh. Ayat ini di sini dikatakan saudara, sebab itu ya begitu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan menanti-nantikan loh. Dia mau nunjukin nih kasih-Nya kepada kita saudara ya. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ya, Tuhan itu melihat respon kita. Dia menanti untuk memberikan pertolongannya, pemulihannya, berkat-Nya. Tetapi Dia melihat orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan menanti-nantikan Dia. Kesaksian yang ibu tadi ya, sebelum mereka menemukan acara mesbah doa, ya hidup kekristenannya biasa-biasa aja tuh. Tapi ketika dia mulai menemukan mesbah doa, dia tahu bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dia tahu bahwa dia harus mencari Tuhan lebih lagi. Dan ketika akhirnya dia memutuskan untuk mencari Tuhan, ya sebenarnya Tuhan itu menunggu, kapan engkau mau kembali anakku? Kapan engkau mau datang? Aku tuh mau memberkati kamu, tapi aku tunggu kamu untuk datang. Saudara, kenapa kita harus bertobat? Kenapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan? Karena Tuhan tuh terlebih rindu. Dia menunggu, Dia menanti kita untuk datang kepada Dia. Ya. Karena apa? Firman Tuhan berkata, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar doamu, tetapi dosamu itulah yang menghambat yang baik daripadamu. Tapi ketika seseorang berbalik ya, bertobat, tadi malam firman Tuhan berkata, di dalam bertobat dan tinggal diam ya, terletak keselamatan dan kekuatan kita. Karena itu ayat ini diteguhkan lagi, Tuhan menanti-nantikan. Tuhan sudah menanti kapan kita mau datang mencari Dia. Kenapa? Karena Dia menunggu untuk memberkati hidup kita saudara. Wow, kita dibukakan satu rahasia firman lagi malam hari ini. Ya, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setia-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Ya, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, biarlah kita mengalami pemulihan demi pemulihan seperti ibu yang tadi bersaksi. Ketika mendapat acara mesbah doa, dia menyadari bahwa dia butuh Tuhan. Lalu akhirnya dia mencari Tuhan. Ketika dia mencari Tuhan, dia menanti-nantikan Tuhan. Tuhan menyatakan kemuliaan dan kasih-Nya. Ayat yang ke-19. Ya. Kita lanjut ayat yang ke-19 berkata begini saudara.
Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Wow, saudara. Ya, firman ini berkata, ya, ayat 19, sungguh hai bangsa di Sion. Mari sebutkan nama kita dengan ayat ini. Sungguh hai siapa? Debbie. Sungguh hai siapa? Marta. Sungguh hai siapa? Fanny. Sungguh hai siapa? Yvonne. Sungguh hai siapa? Angie, ya. Di sini dikatakan sungguh hai siapa? Joko. Sungguh hai siapa? Bambang, ya. Demikianlah firman Tuhan, dikatakan apa? Sungguh hai kamu yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis, kata firman Tuhan. Ya, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Wow, enggak saudara? Kesaksian yang kita dengar kemarin, seorang ibu yang bingung mau bayar kuliah. Waktu dia pinjam kanan kiri enggak ada yang tolong. Waktu dia sibuk cari pertolongan kanan kiri mencari manusia, enggak ada yang tolong. Tapi ketika dia masuk ke kamar, dia tutup pintu, lalu dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan, dan Alkitab berkata, pada saat Ia mendengar teriakmu, ya, maka pada saat itu juga Ia akan menjawab. Ada yang bertanya, Bu, sampai sekarang kok teriakan saya belum didengar Tuhan? Mungkin kurang kenceng, ya, Anda berteriak. Mungkin kurang tekun, ya. Jangan pernah menyerah, karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ya, karena Tuhan bekerja bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Teruslah meminta sesuatu yang menurut kehendak Tuhan, saudara. Ya, jadi ketika tidak akan selamanya dikatakan engkau menangis. Ketika saya diproses mengikut Tuhan, ya enggak selamanya kan saya diproses terus. Ada saatnya Tuhan menjawab dan melepaskan semua penderitaan. Sekarang saya bisa berkata, engkau Tuhan yang luar biasa. Ya, saya bisa berbahagia, punya keluarga, punya suami yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa, itu semua karena Tuhan. Ya, karena Dia menjawab teriakan saya, Dia menjawab doa-doa saya. Dan kita hanya bisa berkata, wow, Tuhan ajaib. Ayat yang ke-20 sekarang. Ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ya. Saudara, artinya apa? Ayat 20 ini berkata, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, ya, namun pengajarmu, ya, yaitu Tuhan, tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Saudara, ya, ayat ini bermaksud, ayat 20 di sana dikatakan, memang saudara, Tuhan memberi umatnya kesukaran. Ya, bahkan mereka diizinkan untuk memperoleh minuman dan makanan itu sukar, saudara, ya. Tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai, mengajar dan menuntun mereka selama masa-masa sulit tersebut. Tuhan mengharapkan banyak hal dari kita, dan seringkali untuk mengikut Tuhan itu, ya, memang kita akan mengalami hal-hal yang menyakitkan. Tetapi Dia yang akan selalu bertindak dengan kasih-Nya kepada kita. Ya saudara, karena itu ketika kita mengalami masa sulit, cobalah untuk menghargai setiap pengalaman itu dan bertumbuhlah dari Tuhan. Ya, dengan mempelajari apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Tuhan mungkin sedang menunjukkan kasih dan kesabarannya, ya, dan Dia tetap berjalan bersama kita melewati kesengsaraan. Saya selalu berkata, menjadi orang Kristen ikut Tuhan tuh jangan jadi Kristen murahan.
Apa itu Kristen murahan? Kristen yang tidak mau diproses. Kita mau semuanya yang indah. Kalau kita diproses, bersyukur saudara. Kenapa? Hargai setiap pengalaman proses itu. Dan cari tahu apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita melalui proses itu. Saya percaya di balik setiap proses itu pasti ada hikmah yang Tuhan mau ajarkan. Di sini dikatakan sekalipun dia memberi roti dan air serba sedikit. Lo bisa nggak Tuhan beri kita berlimpah-limpah? Bisa. Ya, kenapa pada waktu itu Tuhan mengizinkan umatnya makan roti sedikit serba sulit? Karena Tuhan mau mengajar. Sebab seringkali orang itu kalau diberkati berlimpah-limpah lupa diri. Ya, ada orang-orang belum diberkati aja udah lupa diri saudara. Apalagi kalau diberkati, wah ya. Belum kaya aja udah sok kaya. Ya, jadi saudara, kenapa Tuhan itu mengizinkan kita seringkali mengalami kesulitan? Karena ada pengalaman-pengalaman yang harus kita lewati di dalam ujian-ujian. Ya, dan hargailah setiap prosesmu itu. Dan coba tangkap apa yang Tuhan mau ajarkan. Kenapa? Karena Dia adalah pengajar. Ayat ini berkata, walaupun kamu dapat makan dan minum hanya sedikit, namun pengajarmu, ya artinya itu pengajar apa? Tidak menyembunyikan diri dari kamu. Artinya apa? Di balik setiap proses persoalan masalah yang kita alami, Tuhan akan mengajarkan banyak hal kepada kita. Dia adalah Tuhan pengajar kita, ya, yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan akan banyak nilai yang Tuhan ajarkan dalam proses hidup yang kita alami. Karena itu jangan pernah menyerah. Tetaplah cari Tuhan. Memang ikut Tuhan tuh ndak enak. Ya, tapi percayalah, kenapa Tuhan lebih tertarik membentuk sikap hati kita ketimbang hanya menjawab semua masalah-masalah kita. Dia mau mengajarkan banyak hal di dalam kekekalan bagi saudara dan saya. Ayat yang berikutnya 21. Ya, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Ya, saudara, firman ini berkata, saudara, ya, kamu akan mendengar suara. Ya, inilah jalan. Ya, jalanlah. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Seburuk apapun jalan itu, asal Tuhan menyertai. Saya ingat dulu saudara, ketika saya sedang bergumul menentukan arah hidup saya. Dalam doa itu tiba-tiba saya mendapat sebuah penglihatan. Saya berdiri di padang gurun yang jalannya itu berkelok-kelok dan saya nggak tahu ujung jalan itu ada di mana saudara. Ya, lalu ada suara yang berkata, berjalanlah di jalan itu. Saya berkata, saya nggak tahu ujungnya di mana, saya takut. Tiba-tiba saudara, dalam penglihatan itu saya melihat Tuhan Yesus itu, ya, ada seorang yang saya tahu itu Tuhan Yesus, dia turun pakai jubah, dia berdiri di depan saya. Karena saya lagi ketakutan ada di jalan itu di padang gurun sendirian, langsung saya tangkap ujung jubahnya. Saya berkata, Tuhan, jangan tinggalkan aku sendiri. Aku tidak berani berjalan. Saya hanya mendengar suara Tuhan yang begitu lembut berkata, selama aku ada di depanmu, berjalanlah, tidak usah takut. Asalkan aku berada di depanmu. Artinya apa saudara? Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan tidak perlu takut. Seburuk apapun jalan itu, ya, di dalam lembah kekelaman sekalipun, asalkan engkau bersama dengan Tuhan, engkau pasti akan melihat penyertaan Tuhan. Makanya Daud bisa menuliskan Mazmur, dia berkata apa? Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Wow, ketika Tuhan bersama dengan kita, ya, di dalam lembah kekelaman sekalipun kita nggak perlu takut. Kenapa? Tuhan beserta kita. Bukan soal di mana kita berada, tapi pastikan Tuhan beserta kita, saudara. Ya, engkau akan mendengar, Tuhan akan berkata. Ya, artinya apa? Pada saat rakyat Yerusalem meninggalkan jalan Tuhan,
Dia akan menegur mereka. Dia akan melakukan hal yang sama terhadap kita juga. Ya, tetapi sewaktu kita mendengar suara Tuhan itu, ya sewaktu kita, maka kita harus mengikutinya. Ketika Tuhan berkata, ini bukan jalanku, ini jalanku, berjalanlah mengikuti aku. Sekalipun jalan itu menakutkan, asal Tuhan beserta kita, kita gak perlu takut. Pastikan Tuhan beserta dengan kita. Ayat berikutnya, ya, ayat yang ke-22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu, ya, yang dilapisi emas, yang disalut dengan perak, yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar, ya. Pada waktu orang itu bertemu Tuhan, pada waktu orang itu disertai Tuhan, maka dia akan mulai tahu mana yang benar, mana yang najis. Dia akan mulai membedakan mana Tuhan, mana pertimbangan diri, mana yang disukai Tuhan, mana yang tidak. Ya, engkau akan berkata keluar, ya. Ayat 23, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang, rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang terik matahari. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ada saatnya Tuhan akan memulihkan keadaan kita, saudara. Ya, pada waktu Tuhan memulihkan keadaan kita, maka kita akan melihat, saudara, ya, bahkan ternak pun diberkati. Artinya apa? Saya selalu berkata, ingat, yang diberkati itu orangnya, bukan gedungnya, bukan pekerjaannya, bukan pabriknya, tapi orangnya. Orang itu takut Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup dalam kekudusan, maka diberkati. Dan segala yang dia kerjakan dengan tangannya itu Tuhan buat berhasil. Tidak ada kata terlambat untuk kita berbalik pada Tuhan. Kalau hari ini saudara merasa selama ini saudara berjalan sendiri, berbaliklah pada Tuhan, saudara. Kita percaya hanya Tuhan yang sanggup menuntun hidup kita. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita untuk kita boleh lebih sungguh lagi mencari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau terus berkata, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang memberikan kami kesanggupan, Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Iya saudara, biarlah Tuhan terus menyertai kita dan menunjukkan jalan-jalannya. Mari kita terus mau percaya bahwa hanya Dia Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara kita. Bahkan Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku.
Kami tahu Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan di hidup kami Tuhan. Bapa, bawa kami untuk sungguh-sungguh boleh berjumpa dengan hadirat-Mu, boleh sungguh-sungguh mengalami pemulihan karena Engkau Tuhan yang menanti-nantikan kapan saatnya untuk menunjukkan kasih-Mu kepada kami umat-Mu. Engkau Tuhan yang terus menanti-nantikan untuk menyatakan pemulihan bagi setiap kami. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang terus mencari Tuhan. Kami percaya ketika kami mencari Engkau, kami menemukan jalan-Mu, kami menemukan rencana-Mu, bahkan kami menemukan mujizat-Mu Bapa. Pegang tangan kami Tuhan, mampukan kami berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Engkau yang memberkati setiap keluarga-keluarga dan rumah tangga yang terus ada Tuhan, berdoa mencari Engkau. Berkati para suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Bahkan jika ada yang belum bertobat, Tuhan jamah dan lawat suami kami, istri kami, anak-anak kami. Biarlah kami satu saat sekeluarga boleh sama-sama bergandeng tangan untuk memuji menyembah Tuhan. Anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan berkati hikmat akal budi, yang kuliah Tuhan menyertai, bahkan mereka akan menemukan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan juga membuka jalan. Anak-anak kami yang mencari jodoh, bahkan untuk jodoh mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mulai dari mereka kecil mungkin saat ini, kami percaya Tuhan pegang kendali dan Engkau mempertemukan mereka dengan jodoh yang terbaik untuk menggenapi rencana-Mu Bapa. Berkati Tuhan, bahkan Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga terus hidup dalam takut akan Tuhan. Kami tahu cepat atau lambat kami akan melihat pemulihan yang dari Tuhan. Ketika Engkau mendengar teriakan kami berseru-seru, maka Tuhan sanggup menjawab dan memulihkan keadaan kami. Berkati Tuhan setiap mereka merindukan punya keturunan, boleh melahirkan anak-anak keturunan ilahi. Segala roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bukakan setiap kandungan yang tertutup, sehingga Tuhan setiap mereka boleh memiliki keturunan ilahi yang daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau mendengar dan mengingat setiap mereka doa-doa yang mereka panjatkan Bapa. Tuhan memberkati setiap keluarga orang tua kami di usia senja mereka. Tuhan berikan terus ada iman yang bertumbuh senantiasa dalam damai sejahtera sukacita. Kesehatan, kekuatan jadi milik mereka Bapa di masa tua. Berkati para single parent Tuhan, membesarkan anak mereka dengan anugerah dan penyertaan Tuhan saja. Engkau juga memberkati keluarga kami yang terbaring sakit hari-hari ini, sakit apapun dalam nama Yesus. Kami memohon kesembuhan yang dari Tuhan. Jamah dan sembuhkan lawat Tuhan. Terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan berbicara di atas tempat tidur mereka dan nyatakan anugerah-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan memberkati bagi setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, dalam pergumulan yang berat, dalam keadaan yang tertekan, terhimpit, persoalan hidup yang begitu luar biasa. Tuhan jamah dan lawat Bapa. Berikan anugerah-Mu Tuhan, yang ingin bergumul keluar dari ikatan-ikatan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari perselingkuhan, apapun dosa-dosa kenajisan, kami tolak, patahkan, hancurkan, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang ingin keluar dari persoalan masalah, sakit, penyakit, hutang piutang, atau apapun persoalan hukum, persoalan pergumulan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu yang terus berseru kepada nama Tuhan. Berkati setiap mereka juga Bapa yang hari-hari ini bergumul keluar dari ikatan rokok, minuman keras Tuhan, narkoba, perjudian, bahkan apapun yang mengikat hidup mereka dalam nama Yesus, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, depresi, kami tolak di dalam nama Yesus, karena Tuhan tidak memberikan kami roh ketakutan. Berkati anak-anak-Mu Bapa,
bawa terus mereka untuk terus hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Fakir miskin, anak terlantar, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati ketika mereka juga boleh sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, maka selalu ada jalan. Tuhan memberkati pemerintahan kami bangsa Indonesia. Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan terjadi. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal dalam nama Yesus. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin dalam menjalankan kepemerintahan ini. Tuhan beri hikmat, marifat, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, agar mereka boleh melakukan yang berkenan di mata Tuhan, berjuang bagi kepentingan rakyat di bangsa ini. Tuhan memberkati bangsa kami, tanahnya, Tuhan hasil lautnya, semuanya Bapa. Bahkan Engkau memberkati ke depan akan ada pilkada pemilihan untuk kepala-kepala daerah. Beberapa saat lagi Tuhan tutup bungkus dan bahkan Engkau pilih orang-orang yang takut akan Tuhan, mulai dari gubernur, wali kota, Tuhan bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya Tuhan turut bekerja bagi bangsa ini. Tuhan juga memberkati TNI, Polri Tuhan yang hari-hari ini terus Bapa ada dalam perlindungan-Mu. Kami patahkan segala roh pertikaian, roh-roh yang coba mengacaukan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan mereka boleh berdiri teguh di dalam Engkau, berdiri atas nama kebenaran, membela bangsa ini untuk tetap utuh. Kami hancurkan setiap kuasa-kuasa yang coba mengganggu keutuhan bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan semua orang yang terlibat dalam kepemerintahan, mulai dari DPR, MPR, jajaran kabinet, semua Tuhan menyertai. Bahkan Engkau memberkati para tim medis yang terus berjuang di garis terdepan menghadapi COVID. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi, menjagai bahkan keluarga mereka juga. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Tuhan kami percaya tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, bahkan pertobatan massal. Terima kasih buat bangsa-bangsa, bahkan hari-hari ini anak-anak-Mu yang sudah berdoa di atas bangsa-bangsa, benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Bahkan mereka juga dipilih Tuhan menjadi pendoa-pendoa yang berdiri bagi bangsa-bangsa mereka. Persiapkan terus kami menjadi mempelai-mempelai di akhir zaman. Kami juga berdoa untuk setiap WA yang masuk, untuk setiap SMS yang masuk, pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas untuk membalas mereka satu persatu, tapi hamba percaya Engkau menjawab pergumulan rumah tangga, pernikahan, pergumulan untuk sakit penyakit, pergumulan hutang piutang, pergumulan keuangan, apapun Engkau menjadi jawaban ketika mereka berseru-seru kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati masa depan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, kesehatan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan, bahkan hidup menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati saudara, bahkan dimanapun saudara berada, hidup menjadi berkat. Dan kalau saudara diberkati dengan acara Mesbah Doa, jangan lupa bagikan kepada teman, sahabat, keluarga, supaya mereka juga dipulihkan Tuhan. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, Immanuel.